Welcome to Queen Mac Channel. Aku bukan penggoda episode 6. Di sebuah rumah mewah dan megah, Edward tengah duduk di salah satu sofa. Itu adalah kediaman Stewart. "Apa kau sudah menentukan jawabanmu, Edward?" tanya Milan Stewart, ayahanda Julian Edward Stewart. "Aku akan menikah," ucap Edward yang langsung membuat beberapa wajah yang berada di sana berbinar senang. Pernikahan penerus tunggal keluarga Stewart adalah hal yang ditunggu-tunggu. "Benarkah itu, nak? Akhirnya anak Mommy menikah," girang Aulia Stewart, ibu Edward. "Iya, Mam. Seperti yang kalian inginkan selama ini, kan? So, Dad, sudah tidak ada alasan lagi buat Daddy menjodohkan aku dengan Eileen." Eileen adalah teman masa kecil Edward saat masih tinggal di Jerman dulu. Ayah dan ibu Eileen berteman baik dengan Milan dan Aulia. "Good boy, Daddy tidak akan menjodohkanmu lagi dengan Eileen. Jadi kapan kamu bawa calon menantu Daddy ke sini?" tanya Milan dengan sangat antusias. "Besok malam, Edward akan bawa dia ke sini." "Akhirnya Oma melihat cucu Oma menikah," ucap seorang wanita tua yang kini duduk di kursi roda. Edward tersenyum dan menghampiri Lilian, Oma tercintanya. "Calon istri Ed sangat cantik, Oma. Dan juga baik. Oma pasti menyukainya." Lilian tersenyum membelai pipi Edward. "Siapapun dia, jika cucu Oma yang sudah memilihnya, itu artinya dia yang terbaik." Edward tersenyum. Meski jauh di dalam hatinya, dia sedikit merasa bersalah karena telah membohongi 3 orang tua di hadapannya saat ini. "Maaf," lirih Edward. Dia tidak tertarik pada perempuan manapun saat ini, bahkan pada Eileen sekalipun. Padahal bisa saja dia menerima perjodohan dirinya dan Eileen. Toh dia juga sudah saling mengenal, bahkan dulu dia berteman sangat dekat dengan Eileen. Tapi hatinya tidak bisa. Dia tidak bisa menerima perjodohan itu, hingga ia memutuskan untuk menjadikan Julia sebagai istri palsunya. Entah bagaimana dan kenapa, dia sendiri tidak tahu, tiba-tiba saja terlintas ide tidak masuk akal tersebut di kepalanya. Sementara di kediaman sederhana, Juliana tengah berkumpul, bersiap makan malam. Makan malam kali ini dilakukan jam 7, tidak seperti biasanya. Karena Julie yang tidak bekerja lagi di klub. "Kamu sudah yakin, Jul? Ibu hanya takut kejadian yang sudah kamu lalui akan kembali terulang lagi. Ibu gak mau kamu sakit hati dan tersiksa untuk kedua kalinya. Sudah cukup bapaknya anak-anakmu membuat luka, jangan ditambah lagi," ucap Ibu Sri memberitahu sang anak. Juliana menarik nafas dalam. Ingin sekali dia berkata jujur dan bercerita apa yang sebenarnya terjadi. Tapi itu tidak mungkin karena dia sudah berjanji pada Edward jika pernikahan kontrak itu hanya diketahui oleh dirinya dan juga Edward tanpa terkecuali Rico. "Julia, udah yakin, Bu? Ini juga demi kita semua. Julia capek, Bu, dan kasihan anak-anak Julia jika kita terus bertahan di lingkungan toksik seperti ini," ucap Julia, mencoba meyakinkan sang ibu. "Tapi Jul, dia Pak Edward, mana mungkin rasanya kalau dia mau menikahi kamu? Apa yang telah kamu lakukan padanya?" ucap Ibu Sri. Tentu saja dia tidak percaya. Lagi pula ini terlalu tiba-tiba bagi Ibu Sri. Juliana mengulum bibirnya. Dia tahu ibunya itu pasti tidak percaya dan itu tentu saja sangat wajar. Iya, Juliana tahu ini memang terdengar mustahil, tapi ini sungguh adanya, Bu. Kalau ibu tidak percaya besok, Juliana akan bawa Pak Edward datang ke sini dan langsung bicara sama ibu. Bu Sri menatap dalam mata putri semata wayangnya itu. Julia yang ditatap menunduk, tak sanggup jika harus menatap mata sang ibu, karena dia tidak akan bisa berbohong jika sang ibu sudah menatapnya seperti itu. "Aku tahu, Nak, ada yang kamu sembunyikan dari ibu," batin Bu Sri. "Bawalah dia kemari, ibu ingin mendengar langsung dari mulutnya," ucap Bu Sri. Julie hanya bisa menganggukkan kepalanya saja sebagai jawaban. Malam hari kali ini sedikit berbeda. Jika biasanya 2 putra tercintanya itu akan tidur berdua saja tanpa sosok sang ibu, malam ini berbeda. Julia tidur bertiga dengan putra-putranya. "Mama tidak bekerja ya? Kenapa, Ma?" tanya Revano. Terbiasa tanpa sang mama di malam hari yang selalu sibuk bekerja dan tiba-tiba malam ini dia bisa berkumpul, tentu saja menjadi tanda tanya besar di kepala anak laki-laki itu. Julia tersenyum membelai rambut surai hitam sang anak pertama yang baring di sisi kanannya, sedangkan Revano di sisi kiri. "Mama sudah berhenti bekerja, sayang, dan sebentar lagi kita akan pindah dari sini. Abang seneng gak?"
Tanya Julie lemah lembut seperti biasa. Anak laki-laki berusia 8 tahun itu tersenyum semeringah. Kita akan pindah, Ma. Abang senang sekali. Abang gak suka sama para tetangga kita yang selalu menghina Mama. Tunggu saja mereka sampai abang sudah besar. Akan abang beli mulut mereka yang selalu merendahkan Mama itu. Hati Juliana terharu sekaligus sedih mendengarnya. Gak apa-apa bang, abang juga gak boleh dendam. Mama gak pernah ajarin abang untuk dendam kan? Biarkan saja mereka, Tuhan yang akan membalasnya. Abang gak perlu membela Mama sampai menimbulkan rasa dendam di hati abang. Jangan ya sayang. Revano memeluk sang mama. Iya Ma, abang gak akan dendam kok. Tapi abang hanya tidak suka Mama dihina-hina. Mentang-mentang abang dan adik yang tidak punya ayah, mereka semena-mena pada Mama. Mentang-mentang Mama tidak ada yang melindungi, mereka jahat sama Mama. Tunggu abang besar ya Ma. Abang akan lindungi Mama dari siapapun yang berniat jahat pada Mama, adik, dan nenek. Anak Mama hebat, tapi sebentar lagi abang tidak perlu khawatirkan itu. Karena sebentar lagi Mama akan menikah. Itu artinya Mama sudah ada yang jagain. Abang dan adik juga akan punya papa. Abang setuju kan kalau Mama menikah? Tanya Juliana pelan. Jujur saja dia sedikit khawatir. Khawatir sang anak tidak menyetujui pernikahannya dan Edward. Meskipun pernikahan pura-pura, dia tetap membutuhkan izin dari anak-anaknya. Abang malah senang Ma, biar Mama tidak lelah lagi bekerja dan Mama tidak diejek-ejek karena Mama orang tua tunggal. Terus abang juga senang pada akhirnya abang dan adik bisa merasakan seperti apa punya papa. Juliana mengecup sayang kening sang anak. Terima kasih ya sayang, kita akan hidup bahagia bersama-sama. Pagi-pagi sekali, Julia bersiap pergi ke pasar. Ia berniat membeli sayur-sayuran yang akan ia masak untuk dihidangkan saat Edward datang ke rumah. Sebenarnya dia tidak ingin repot-repot, namun ibunya subuh-subuh sudah masuk ke dalam kamar dan menyuruhnya bersiap pergi ke pasar membeli sayur-sayuran untuk dimasak hari ini. Alhasil disinilah Julia berada, di pasar pekan yang setiap hari Minggu ada di kampungnya. Nggak kerja Jul? Tanya seorang ibu-ibu saat Julia sedang memilih-milih sayur yang akan dibelinya. Enggak Bu, jawabku singkat sembari tersenyum tipis. Tumben gak kerja Jul? Udah gak laku apa udah kena penyakit? Gerakan tangan Julia terhenti. Ingin sekali ia menjawab dan marah-marah pada para ibu-ibu itu. Namun masih ia coba untuk tahan agar tidak meledak emosinya di pasar itu. Setelah membayar, Julia langsung pergi tanpa berpamitan pada para ibu-ibu yang malah tertawa geli melihat kediaman Julia. Selain membeli sayuran, Julia tak lupa membeli bahan dapur yang habis dan juga membelikan mainan untuk kedua putranya. Meski hanya membeli di pasar, tapi Julia rutin membelikan kedua putranya itu mainan yang katanya sebagai hadiah karena mereka telah menjadi anak yang baik. Riko, apa sudah kamu siapkan semuanya? Tanya Edward pada Riko. Sudah semua Pak, sudah saya masukkan juga ke dalam mobil. Bagus, untuk nanti malam apa sudah kamu siapkan juga? Sudah juga Pak, semua aman, jawab Riko dengan mengacungkan 2 jempolnya pada Edward. Tepat pukul 11 siang, mobil mewah Edward membuat para ibu-ibu tetangga Julia heran. Dan semuanya seketika dibuat kaget saat melihat yang keluar dari mobil mewah tersebut adalah Edward. Dan semakin kaget saat melihat Edward dan Riko masuk ke dalam rumah sederhana Julia. Apa aku gak salah lihat ibu-ibu? Itu benar Pak Julian Edward kan? Mau apa dia ke rumah Julie? Allah, paling juga mau ngasih kompensasi. Paling dipecat tuh si Julie, sahut ibu-ibu yang lain. Mana ada yang mau memperkerjakan seorang penggoda seperti Julia? Iya benar itu, pasti Pak Julian mau mencat Julia. Dia pasti baru sadar kalau pekerjaannya itu seorang penggoda, sahut ibu-ibu yang lain.